Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita kembali untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tiada hentinya melimpahkan rezekinya kepada kita melalui malaikat Mikail. Telah diantarkannya rezeki tiada terhingga. Oleh karena itu kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang muamalah, yaitu amalan bersedekah. Ketika kita telah melaksanakan ibadah wajib sholat, jangan lupakan yang namanya sedekah. Karena rezeki yang diberikan Allah kepada kita sungguh banyak. Inna a'taina kal kausar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba melihat dan akan mencoba menyampaikan beberapa keajaiban dari amalan sedekah dalam kehidupan. Baiklah, kita akan dasari dengan landasan Al-Quran pada tema kita hari ini, Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala safa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah dari rezeki-rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang nanti hari-hari yang tidak ada lagi berlaku jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Hanya orang-orang kafirlah yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maukah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun, lalu malaikat tersebut berdoa. Malaikat pertama berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti pada orang-orang yang gemar bersedekah. Malaikat yang kedua, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan bersedekah. Rawahul Bukhari dan Muslim. Baik, hari ini akan kita coba apa saja keajaiban di antara amalan sedekah yang telah kita lakukan dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidup semakin berkah. Hidup semakin berkah. Ketika kita melaksanakan sedekah di dalam hadis Nabi, bisa harta itu bertambah dan bisa jadi harta itu tidak bertambah. Akan tetapi yang diharapkan adalah berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya harta, umur kita juga mengharapkan keberkahan. Keluarga juga kita mengharapkan keberkahan.
anak juga kita mengharapkan keberkahan. Terutama harta yang kita kumpulkan adalah keberkahan. Dengan berkah itulah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Buat apa harta yang melimpah ruah kalau hati semakin susah? Buat apa harta semakin banyak tapi hati kita selalu dirundung dengan hati yang susah? Itulah yang pertama. Sedekah sebenarnya tidak hanya dengan harta benda. Bisa dengan menolong orang, bisa hanya dengan senyuman saja, bisa dengan memberikan bantuan, bisa dengan memberikan atau membuang duri di pinggir jalan. Itu juga yang disebutkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang kedua, keajaiban dari amalan sedekah ini adalah bisa menolak bala dan musibah. Di masa sahabat Rasulullah yang bernama Imam Sabuni sama Imam Hakimi, ketika Imam Sabuni mendengarkan ceramah Imam Al-Hakimi, Imam Al-Hakimi melihat wajah dari Imam As-Sabuni ini terkena oleh penyakit yang ketika itu ditanya oleh Imam Al-Hakimi, "Sudahkah Anda berobat?" Apa dijawab oleh Imam Sabuni? Beliau sudah berusaha berobat ke sana kemari sehingga dokter tidak lagi mampu mengobati penyakit yang diderita oleh Imam Sabuni. Kemudian salah seorang perempuan dalam ceramah Imam Al-Hakimi ketika pulang dia bermimpi. Apa mimpi seorang perempuan ini? Bahwa hanya dengan airlah dapat menyembuhkan penyakit Imam As-Sabuni ini. Lalu disampaikan kepada Imam Al-Hakimi. Imam Al-Hakimi menyampaikan kepada Imam As-Sabuni, "Berikanlah air, carilah air," kata Imam As-Sabuni, Imam Al-Hakimi, di tempat daerah yang tidak ada air. Digali sumur oleh Imam Sabuni, kemudian diberikanlah kepada masyarakat sekitar dan air tersebut diusap ke wajah Imam As-Sabuni sehingga menyebabkan Imam As-Sabuni bisa terhindar dari bara bahaya dan musibah. Adapun keajaiban yang ketiga dari amalan sedekah ini, amalannya akan mengalir dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, "Idza matal insan anqata amaluhu illa min salasah." Ketika umat Nabi Adam, anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariah. Itulah yang menyebabkan amalan kita mengalir sampai ke akhirat kelak nantinya, yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, keajaiban dari amalan sedekah itu adalah pahala nantinya akan berlipat ganda. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. "Mathalul ladzina yunfiku amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya seperti orang-orang yang bersedekah itu adalah memberikan harta kepada mereka yang di jalan Allah. Seperti apa? Seperti buah biji yang tumbuh 7 batang, kemudian yang setiap batangnya itu tumbuh 100 biji. Allah akan melipat gandakan
bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Itulah yang ketiga, yang keempat, yaitu keajaiban pahala amalan sedekah. Keajaiban nilai ibadah amalan sedekah yang lainnya adalah ketika kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, maka akan memberikan kelembutan dalam hati setiap kita manusia. Dan di akhirat kita akan didekatkan dengan pintu surga melalui amalan sedekah. Salat adalah tiang agama. Jihad adalah puncak kemuliaan. Sedangkan sedekah adalah suatu amal kebaikan yang mengantarkan kita sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesimpulan kita pada hari ini, tausiah kita pada hari ini adalah kita sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah amalan sedekah. Karena apa? Karena kita telah diberikan oleh Allah rezeki yang sangat banyak. Di akhir tausiah kita pada hari ini, marilah kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar rezeki kita diberkahi, kita diberikan kesehatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal ilmi wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.